Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas dan menjelaskan tentang materi database, REA atau Research Event Agent dan Flowchart. Jadi model REA ini atau Research Agent dan Research Event and Agent ini merupakan sebuah model database yang paling sering digunakan di dalam sistem informasi akuntansi. Oke, ada apa aja sih di dalam database REA dan Flowchart? Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan model data dan desain database. Nah, bagaimana sih kita dapat mendokumentasikan SIA yang dapat diimplementasikan sebagai database yang relational? Kemudian bab ini juga menjelaskan bagaimana cara mendesain dan mendokumentasikan database relational untuk suatu SIA, memusatkan perhatian pada pembuatan model data yang merupakan salah satu aspek desain database yang harus dipahami para akuntan. Oke, kemudian juga akan memperkenalkan model akuntansi REA, yaitu Research, Event, and Agent, yang akan membahas tentang diagram entity relationship, serta menunjukkan bagaimana mempergunakan alat-alat ini untuk membangun sebuah model data sistem informasi akuntansi. Kemudian akan mendeskripsikan bagaimana kita mengimplementasikan hasil model data dalam database relational. Ada 6 langkah dasar dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem database. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan informasi para pemakai. Kemudian dalam tahap pertama ini terdiri dari perencanaan awal untuk menetapkan kebutuhan dan kelayakan pengembangan sistem baru. Kemudian yang ketiga, akan ada pengembangan berbagai skema berbeda untuk sistem yang baru pada tingkat konseptual, eksternal, dan internal. Kemudian langkah yang keempat, akan ada penerjemahan skema tingkat internal ke struktur database sesungguhnya yang akan diimplementasikan ke dalam sistem yang baru tersebut. Dan yang kelima, mentransfer semua data dari sistem sebelumnya ke database SIA yang baru. Dan terakhir, penggunaan dan pemeliharaan sistem yang baru. Nah, berikut langkah-langkah perancangan dan implementasi sistem database. Kemudian, dalam pembuatan model data merupakan sebuah proses penemuan database yang akan membantu kita menyajikan semua aspek di dalam organization yang di dalamnya terkandung atau adanya sebuah hubungan eksternal dengan lingkungan perusahaan. Kemudian ada sebuah research, event, and agent, yaitu sumber daya, data, dan kegiatan. Research event dan agent itu merupakan sebuah pelaku bagaimana para pelaku ekonomi atau para pelaku akuntansi atau para pemakai dalam sistem informasi akuntansi akan membangun sumber daya yang merupakan data model yang sebuah konsep atau sebagai alat untuk memfokuskan terhadap sebuah bisnis. Jadi model REA ini merupakan sebuah model data yang akan memfokuskan terhadap sebuah kegiatan di dalam sebuah perusahaan yang akan nanti mempunyai sebuah value chain atau rantai nilai dari sebuah aktivitas atau kegiatan. Kemudian di sini ada sebuah pembuatan model data, yaitu pertama dalam sebuah perencanaan. Kemudian dalam perencanaan akan menganalisis persyaratan, kemudian akan melakukan desain. Setelah desain, dia akan melakukan sebuah pengkodean, jadi ada sebuah kode-kode yang akan dibentuk. Kemudian akan ada sebuah implementasi atau penerapan, dan langkah terakhir adalah mengoperasionalkan dan pemeliharaan atau maintenance. Model data REA ini memberikan struktur dalam dua cara, yaitu dengan mengidentifikasi entitas apa yang seharusnya dimasukkan dalam database SIA, kemudian dengan cara menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database SIA tersebut. Entitas adalah segala sesuatu yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi. Model data REA akan mengklasifikasi entitas ke dalam 3 kategori yang berbeda, yaitu pertama, sumber daya yang didapat dan dipergunakan oleh organisasi. Kedua, kegiatan atau aktivitas bisnis yang dilakukan organisasi. Dan terakhir, pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sumber daya sendiri merupakan hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Contohnya adalah seperti kas, persediaan, peralatan, mesin, dan yang lainnya. Kegiatan adalah berbagai aktivitas bisnis yang informasinya ingin dikumpulkan perusahaan untuk tujuan perencanaan dan pengendalian.
Contohnya misalkan ada kegiatan penjualan, kegiatan penerimaan kas, kegiatan pengeluaran kas, kegiatan penggajian ya. Itu merupakan kegiatan yang ada di dalam akuntansi. Sedangkan pelaku atau tadi yang disebut dengan agent ya adalah entitas jenis ketiga dalam model RIA, yaitu yang agent ini ya. Pelaku adalah orang-orang dan organisasi yang terlibat dalam kegiatan yang informasinya ingin didapatkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Contohnya misalkan pegawai, pelanggan, atau dalam ekonomi itu adalah para pelaku ekonomi, misalkan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, RTG, rumah tangga government, atau masyarakat luar negeri. Kemudian dalam membangun diagram RIA untuk siklus transaksi tertentu, terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pasangan kegiatan pertukaran ekonomi yang mewakili hubungan dualitas dasar memberi untuk menerima. Jadi ada dua belah pihak ya yang nanti sifatnya akan sebagai si pemberi dan si penerima. Kemudian kita akan mengidentifikasi sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan pertukaran ekonomi dan para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis setiap kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut harus dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan, komitmen, dan kegiatan pertukaran ekonomi. Apabila perlu, kita akan mengganti kegiatan pertukaran ekonomi aslinya dengan rangkaian kegiatan komitmen dan pertukaran ekonomi yang dihasilkan dari pemecahan kegiatan tadi. Dan yang keempat, kita akan menetapkan kardinalitas atau sebuah diagram setiap hubungan dari kegiatan tersebut. Di sini ada pola dasar ya, pola dasar atau basic RIA template ya, pola dasar dari sebuah resource, event dan agent ya. Di sini ada sebuah sumber daya A dan sumber daya B. Yang pertama sumber daya A itu sebagai masukan ya atau inflow. Nanti masukan ini akan akan diproses ya oleh agent ya, baik itu oleh internal agent ataupun external agent. Kemudian nanti ada sebuah hubungan ya, hubungan antara resource A dan resource B, di mana hubungan sebuah timbal balik, yang pertama sebagai pemberi dan kedua sebagai penerima, yang nanti akan membentuk sebuah outflow ya atau keluarannya sendiri. Dan di sini juga tidak terlepas dari agent, baik itu internal agent maupun external agent atau para pelaku dalam ekonomi tersebut ya. Kemudian selama menggambar diagram untuk suatu siklus transaksi, sangatlah berguna untuk membagi kertas yang digunakan untuk menggambar ke dalam 3 kolom. Satu kolom untuk setiap jenis entitas itu akan mempergunakan kolom kiri untuk sumber daya, kolom tengah untuk sebuah kegiatan, dan kolom kanan untuk para pelakunya. Pertukaran ekonomi dasar itu sebagai langkah 1 dalam membuat diagram research event and agent, yaitu mengidentifikasi kegiatan pertukaran ekonomi ya, melibatkan penjualan barang dagang atau pelayanan, serta serangkaian penerimaan kas sebagai pembayaran dalam penjualan tersebut. Nah, diagram research event and agent ini untuk siklus pendapatan dengan membuat entitas kegiatan penjualan dan penerimaan kas dalam bentuk persegi panjang dan adanya hubungan dualitas ekonomi antara mereka. Oke, selanjutnya langkah kedua, kita akan mengidentifikasi sumber daya dan pelakunya, yaitu setelah menentukan sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan, kita akan mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang paling tidak, selalu terdapat satu pelaku internal atau pegawai, dan juga sebagian besar kondisi seorang pelaku eksternal atau pelanggan pemasok yang terlibat dalam setiap kegiatannya. Nah, dalam langkah 3, kita akan memasukkan kegiatan komitmen, yaitu menggambar diagram research event and agent yang merupakan sebuah penganalisaan kegiatan pertukaran ekonomi untuk menetapkan apakah kegiatan tersebut dapat dipecah menjadi suatu kombinasi dari satu atau lebih kegiatan komitmen dan pertukaran. Contoh misalkan, kegiatan penjualan dapat dipergunakan untuk mewakili baik penjualan dengan pengiriman maupun yang terjadi di toko. Jadi di sini terdapat economy action event. Di sini ada sebuah penggambaran bagaimana decomposing sales into order and sales ya. Bagaimana dia adanya sebuah penjualan ya. Penjualan dengan melibatkan partisipannya customer ya, sales person dan customer ya. Di sini ada 2 pelaku berarti.
Nah, kemudian langkah keempat, kita akan menetapkan kardinalitas hubungan. Kardinalitas menunjukkan bagaimana perumpamaan dalam satu entitas dapat dihubungkan ke perumpamaan tertentu dalam entitas lainnya. Dan kardinalitas sering diungkapkan sebagai pasangan nomor di setiap entitas. Nomor pertama adalah kardinalitas minimum, dan nomor kedua adalah kardinalitas maksimum. Jadi dalam pembuatan database area ini, kita akan membuat sebuah kardinalitas, istilahnya kardinalitas hubungan. Kemudian ada sebuah minimum cardinality of relationship yang akan mengidentifikasi bagaimana setiap hubungan itu akan ada sebuah link row in the entity on the other side of the relationship, dan minimum kardinalitas itu adalah 0 ataupun 1. Minimum 0 itu menunjukkan bahwa dia dapat menambah ya tanpa membuat sebuah link lagi atau sebuah hubungan lagi dengan yang lainnya. Sedangkan kalau kardinalitas 1, dia menunjukkan adanya sebuah hubungan antara table antara link yang satu dengan link yang lainnya. Di sini ada sebuah penetapan kardinalitas hubungan ya. Di sini ada kardinalitas 0 ya, dan n itu bisa dengan yang keberapa kita 1 atau 2. Di sini ada sebuah kegiatan penjualan ya yang akan dihubungkan kepada pelanggan. Oke, di sini juga ada kardinalitas minimumnya 1 ya. Di sini ada penghubungan ya, di sini 1-1 penjualan terhadap pelanggan ya. Nah, di sini ada istilah dalam kardinalitas maksimum dari sebuah hubungan menunjukkan apakah setiap baris dalam entitas dapat dihubungkan lebih dari satu baris dalam entitas lainnya. Dan kardinalitas maksimum dapat baik yang ke 1 atau ke n. Kardinalitas minimum yang 1 artinya bahwa setiap baris dalam tabel itu dapat dihubungkan ke hanya satu baris dalam tabel lainnya. Kardinalitas maksimum n artinya bahwa setiap baris dalam tabel itu bisa dihubungkan lebih dari satu baris. Yang tadi ya, tadi kan kita yang 1, berarti dia itu satu baris ya, dihubungkan hanya satu baris dalam tabel lainnya. Oke, di sini sama ya, masih membahas tentang kardinalitas ya. Kemudian dalam diagram research event agent yang lengkap juga berfungsi sebagai petunjuk yang berguna untuk meminta informasi dari database SIA, dan permintaan data dapat digunakan untuk menghasilkan jurnal dan buku besar dari database relasional yang dibuat dengan menggunakan model research event and agentnya sendiri. Di sini ada pengambilan informasi dari SIA, yaitu dari penjualan, kemudian akan membentuk sebuah penerimaan kas. Setiap transaksi penjualan dibayar penuh oleh kegiatan penerimaan kas. Kemudian setiap pembayaran pelanggan bisa dilakukan lebih dari satu penjualan. Nah, apakah ada sebuah istilah permintaan logis ya, yaitu permintaan logis itu total piutang dagang adalah jumlah dari seluruh penjualan yang tidak memiliki nomor pembayaran. Kemudian setiap transaksi penjualan dapat dibayar secara angsuran atau cicilan, dan setiap pembayaran pelanggan hanya untuk satu penjualan. Dan setiap transaksi penjualan dibayar penuh oleh kegiatan penerimaan kas ya. Oke, nah itu database ya, database dengan sistem research event dan agent biasanya itu merupakan database komputerisasi ya. Nah sekarang kita akan menggambarkan sebuah istilahnya alur kegiatan dari sebuah kegiatan akuntansi, baik itu penjualan, penerimaan kas atau pengeluaran, dengan menggunakan flowchart ya. Flowchart itu alur kegiatan manual yang menggunakan sebuah simbol-simbol tertentu. Nanti Ibu akan lebih detail membahas tentang simbol-simbol yang menunjukkan dokumen ya, kegiatan manual, catatan, ada di modul ya, modul yang nanti akan diberikan. Nah, tetapi konsep flowchartnya sendiri merupakan bagan, ya, jadi dia berupa bagan atau table yang mempunyai arus ya, yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau suatu kegiatan akuntansi. Kenapa dibuat flowchart? Ya, pertama adanya sebuah relationship atau hubungan yang efektif dan jelas antara satu unsur ke unsur yang lainnya. Kemudian ada sebuah penganalisaan. Ya, penganalisaan itu dia akan memudahkan melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area tertentu sistem informasi. Dan adanya komunikasi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya untuk melakukan sebuah kegiatan akuntansi. Nah, ada dua macam flowchart, ada yang namanya sistem flowchart
dan ada program flowchart. Sistem flowchart sendiri merupakan urutan proses dalam sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Sedangkan flowchart program yaitu urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Pembuatan flowchart sendiri tidak ada kaidah yang baku, tetapi ada sebuah bentuk-bentuk flowchart yang menunjukkan dari sebuah kegiatan. Nah, flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lainnya. Kemudian kita harus menghindari pengolahan proses yang tidak perlu ya dan berbelit sehingga jalan prosesnya menjadi singkat. Nah, jalan proses digambarkan dari atas ke bawah. Jadi dalam flowchart itu dia akan dari satu bagian dari atas ke bawah ya, yang nantinya akan ada sebuah titik start atau mulai dan diakhiri dengan sebuah kegiatan end atau akhir. Secara garis besarnya dia terdiri dari 3 bagian utama yaitu input, proses, dan output. Input itu tadi nanti start, kemudian akan melakukan sebuah proses, kemudian akan menghasilkan output. Nah, end itu berakhir di output. Biasanya kalau kegiatan akuntansi itu berakhir dari sebuah kegiatan dari bagian akuntansi yaitu melakukan proses pembukuan atau pencatatan. Simbol-simbol flowchart ya nanti akan dibagi atau merupakan sebagai alat bantu menggambarkan proses dalam program. Nanti akan dibagi menjadi flow direction symbol, processing symbol, ya, dan input output symbol. Nanti ada beberapa simbol yang menunjukkan penggabungan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Misalkan ada bentuknya lingkaran ya yang menghubungkan dengan page yang lainnya. Kemudian ada processing symbol. Processing symbol itu misalkan kegiatan manual itu nanti bentuknya misalkan seperti apa, catatan itu bagaimana ya, dan ada start dan end, input dan outputnya sendiri. Demikian pembahasan tentang database. Apabila ada yang kurang dipahami silakan untuk ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.